Baik ya, dalam hal ini saya ingin berkomentar menanggapi tentang vonis yang dijatuhkan kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ya, dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun, 4 tahun 5 bulan. Saya menanggapinya begini. Pertama, eh, Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, tidak juga merugikan ke negara. Kemudian dalam hal ini saya ingin menyoroti tentang eh, kebijakan, prosedur, dan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila ya. Yang pertama, Tom dipidana dengan salah kebijakan, salah prosedur. Ini dampaknya sangat luas. Banyak kepala desa, banyak camat, banyak bupati, gubernur yang salah membuat kebijakan atau setidak-tidaknya merugikan rakyat. Nah, ini tentang kebijakan ini kan, yang ruang lingkup tata negara gitu. Kemudian jika divonis karena dianggap salah prosedur, banyak administratif kita yang salah prosedur, baik itu di tingkat desa, baik itu di tingkat kecamatan, lurah, maupun di bupati, gubernur, prosedur administratif gitu. Nah, kemudian hakim juga menjatuhkan karena beralasan tidak menerapkan ekonomi Pancasila, melainkan ekonomi kapitalisme gitu kan. Kapitalisme itu anak kandung dari demokratis gitu. Kalau ekonomi yang lain seperti sosialis, kemudian komunis, itu kan ruang lingkupnya ideologi ya. Jadi terkait dengan kebijakan, kemudian administratif ataupun prosedur, kemudian ideologi Pancasila itu bukan ranahnya hukum pidana gitu loh. Kan sangat sangat berbahaya putusan ini, memiliki dampak hukum yang luas ini. Orang akan jadi takut nanti kalau membuat salah kebijakan, akan dikategorikan korupsi gitu kan. Orang akan menjadi takut untuk menerapkan prosedur, salah prosedur jadi korupsi begitu kan. Kemudian soal konsep ekonomi, ideologi ekonomi, gimana ceritanya ini konsep ideologi ekonomi, mau demokrasi, mau kapitalisme, mau sosialis, mau fasis, mau Islami gitu kan. Itu kan bukan ruang lingkup pidana gitu. Konsep ideologi itu. Jadi dari kesemuan konstruksi yang saya sampaikan ini nggak sepatutnya Tom itu dipidana begitu kan. Kita bicara soal, belum lagi kita bicara soal mens rea-nya, niat jahat. Tidak ada dia menguntungkan diri sendiri. Kenal juga sama PPI juga nggak, kalau kita masuk perkaranya misalnya ya. Impor gula mentah sudah atas persetujuan Menko, diketahui juga presiden gitu kan. Terus importirnya untung, dia untung importir itu dianggap kerugian negara. Terus gimana kalau importirnya rugi gitu kan. Ini sudah bantu negara untuk kerja membangun pembangunan bangsa, importir gula gitu kan. Untung dianggap korupsi. Kalau rugi, negara pura-pura tutup mata gitu. Kecuali kalau kontrak itu Tom menerima suap untuk membuat kebijakan yang merugikan. Faktanya Tom tidak menerima suap. Kebijakannya pun atas persetujuan rapat gitu kan. Nah, sehingga saya melihat di sini ya seperti peradilan sesat gitu kan. Pertama dia tidak menguntungkan orang lain, kemudian tidak menguntungkan diri sendiri, juga tidak memperkaya diri sendiri, tidak merugikan keuangan negara gitu kan. Yang dipidana karena kebijakan. Kebijakan itu dia kebijakannya salah gitu kan. Prosedurnya salah. Menerapkan ekonomi kapitalisme. Semuanya ini, tiga komponen ini bukan merupakan ranah pidana. Jadi sekali lagi saya katakan, menurut pendapat saya ini adalah peradilan sesat yang
yang apa namanya tidak sesuai dengan penegakan hukum yang murni gitu. Terlepas siapa penegak hukumnya, kami melihat ya eh, sebagaimana diinformasikan ke publik gitu kan. Mungkin itu komentar saya terkait dengan menanggapi pidana Tom Lembang. Mudah-mudahan Tom Lembang mendapatkan keadilan di situ ya. Salam, saya Indra Setiawan.